Kerjasama dengan Venus ini dari 2000 Oktober 2018 sampai kapan? 2020 yang mulia. Sampai 2020. Iya. Sampai Desember atau pertengahan tahun? Kayak pertengahan tahun. Pertengahan tahun 2020. Iya yang mulia. Ya, kenapa berhenti di pertengahan tahun 2020? Karena waktu itu volume produksi biji timah menurun. Salah satu penyebabnya COVID yang mulai 2020 banyak aktivitas penambahan rakyat yang berkurang. Nah akibatnya di menjelang akhir tahun volume biji timah sudah menurun dan itu sudah bisa dilebur di fasilitas peluburan PT Timah. Jadi kerjasama tidak dilanjutkan. Dilanjutkan. Iya yang mulia, betul. Berarti hanya sampai pertengahan tahun ya? Iya. 2020. Iya. Oke. Saudara tahu berapa yang sudah dibayarkan pada Venus ini? Secara total saya nggak tahu yang mulia. Kalau logam yang diterima oleh PT Timah, saudara tahu dalam kurun waktu kerjasama itu berapa banyak? Jumlah logamnya? Jumlah logamnya? Jumlah logam saya nggak tahu yang mulia. Nggak tahu, nggak ada laporan ke saudara sebagai dirut? Itu pokoknya sesuai dengan dengan pembayaran sesuai dengan invoice yang disampaikan, dan itu invoice berdasarkan BAP logam sudah diterima oleh PT Timah berapa banyak, itu yang. Ya kan pasti ada laporan, bentuknya laporan itu kan, ada report ya, kan kepada dirut kan. Secara detail jumlah angkanya saya nggak ingat yang mulia. Nggak ingat detailnya. Kalau kita bicara keuntungan dari report yang disampaikan ke saudara waktu itu dari program kerjasama ini, berapa keuntungan yang diperoleh oleh PT Timah? Dari program kerjasama smelter. Program itu saya sampaikan tadi, selama 2 tahun program sewa smelter ini memberikan keuntungan sekitar 1 triliun. Dari mana 300-an di 2019, 600 miliar sekian di tahun 2020. Itu sesuai dengan data yang disampaikan oleh Kadif Akuntansi PT Timah. Dari divisi akuntansi. Iya betul yang mulia. Kalau terkait kan ada juga ya pertemuan-pertemuan, tadi ada Harvey Muiz dan yang lainnya termasuk Tamron. Ya yang mulia. Iya kan? Selain biaya 4.000 dan 3.700, ada nggak biaya lain yang dibicarakan? Nggak ada yang mulia, hanya itu aja. Hanya biaya lebur aja. Kalau biaya pengamanan misalnya ada didiskusikan tidak? Enggak, dengan saya tidak yang mulia. Saya nggak tahu, saya nggak pernah diskusi mengenai biaya tersebut dengan saya. Termasuk biaya CSR tadi? Betul yang mulia. Nggak pernah dibicarakan? Sama saya tidak yang mulia, saya nggak tahu. Kemudian kan kalau kita lihat dari struktur kepengurusan RBT itu kan tidak ada nama Harvey Muiz. Betul yang mulia. Iya kan? Kemudian di smelter yang lain juga tidak ada namanya sebagai pengurus kas, ya kan, sebagai direksi kah, sebagai komisaris kah, kan tidak ada. Tapi dari keterangan saudara tadi kan komunikasinya dengan Harvey Muiz gitu. Ya yang mulia. Ya apa urusannya di sini? Kan dia tidak bukan direksi, bukan komisaris gitu. Dan saudara mau menerima ajakan pertemuan kan begitu, ya kan? Padahal dia nggak punya kapasitas sama sekali. Ya yang saya tahu dia mewakili RBT itu aja yang mulia. Ya nggak ada kedudukannya, nggak ada apa-apa kok di RBT, direksi tidak, komisaris tidak. Tapi saudara sebagai seorang dirut PT Timah mau meladeninya gitu. Apa urusannya gitu? Kenapa saudara mau meladeni Harvey Muiz gitu? Padahal dia nggak punya kapasitas untuk mewakili Mas Mister ini. Ya yang saya tahu waktu itu pertemuan pertama hanya dia mewakili PT RBT itu aja yang mulia. Ya kan nggak segampang itu harusnya sebagai seorang direktur PT Timah. Iya kan? Nggak sederhana itu harusnya kan begitu. Ya nggak? Semestinya loh. Atau ada hal lain, ada faktor X yang melatar belakanginya. Mohon maaf yang mulia, maksudnya gimana? Lah ya itu tadi, kan udah saya bilang bahwa Harvey Muiz ini bukan siapa-siapa. Bukan direksi, bukan komisaris, bukan pemegang saham,
dari smelter swasta yang dikerjasamakan dengan PT Timah ini. Dia bukan siapa-siapa, tapi saudara di awal pembicaraan mau berdiskusi sama dia, mau berkomunikasi sama dia, mau melakukan pertemuan di hotel sama dia, beberapa kali pertemuan gitu. Sementara dia tidak punya kapasitas apapun, ya kan? Kok bisa saudara seorang dirut PT Timah mau gitu? Apa yang mendorong saudara sehingga mau gitu? Ya, Atau ada permintaan dari pihak lain? oh nggak ada yang mulia. Ya hanya ya pertemuan awal biasa komunikasi biasa aja, nggak sampai sedetail. Baru setelah berapa kali pertemuan baru ada rencana sewa smelter tersebut. Benar yang mulia. Saya nggak. Biasanya jumpa dirut itu lewat ajudan dulu, lewat asisten dulu. Siapa? Si A. Dia dari mana? Kapasitasnya apa? Pasti dirutnya ngomong kayak gitu sama asistennya atau ajudannya. Enggak yang mulia. Idealnya kan begitu biasanya ya, dalam prakteknya kan begitu. Ya kan? Saya ingin mencari tahu ada nggak X di belakangnya gitu. Faktor X di belakang. Tidak ada yang mulia. Segelumit persoalan-persoalan ini. Tidak ada yang mulia. Oke. Jadi kalau bicara yang 5% tadi, pengiriman biji timah itu sebelum kerjasama ya? Iya yang mulia, betul. Sebelum kerjasama. Berapa biaya yang dikeluarkan oleh PT Timah? Sesuai dengan IUJP, harga kompensasi IUJP. Berapa itu? Nilainya berapa? Aduh, berapa ya waktu itu? IUJP kalau nggak salah tahun itu sekitar 189 juta atau 90 juta per ton. 189 juta per ton? Ya, sesuai dengan kompensasi IUJP. Bukan yang 199 juta tadi? Bukan yang mulia. Bukan. Kemudian apakah yang 5% tadi CV Venus ini ada memenuhi tidak? Ada yang dikirim tidak biji timahnya? Saya ada yang dikirim yang mulia. Ada? Ada. Berapa banyak? Saya nggak hafal yang mulia. Nggak hafal. Kalau kita bicara dalam kurun waktu, kapan dan sampai kapan dia mengirim 5% itu? Saya nggak ingat yang mulia. Mohon maaf. Mulainya kapan sih? Januari 2018 sudah dimulai? Belum? Saya nggak ingat, mohon maaf. Kalau nggak salah ya mungkin ya. Ada berapa bulan kan akhirnya kan berhenti kan? Iya, kalau secara detail angkanya saya nggak ingat. Nggak ingat. Tapi kalau bicara waktu kerja pengiriman 5% ini berakhir kapan? Mohon maaf, saya nggak. Berarti September, Oktober 2018? Ingat? Enggak ya kayak gitu. Tidak ingat? Nggak ingat yang mulia. Mohon maaf, saya secara detail nggak ingat kalau itu. Yang pengiriman biji timahnya. Oke, kemudian kan ada penurunan nilai kerjasama kan dari angka 3.700 itu kan? Ya yang mulia. Faktornya apa itu kok bisa turun? Harga logam turun yang mulia. Selain harga logam ada nggak? Nggak ada yang mulia. Cuma harga logam saja? Iya, harga logam. Tadi memang sudah disampaikan terkait dengan harga logam dunia yang mengalami penurunan kan? Iya, betul. Ya. Ada nggak faktor lain selain itu? Selain harga logam itu? Nggak ada yang mulia. Kan terakhir dengan Venus ini kerjasamanya di angka 2.500. Iya kan? Iya. Nah, penurunan itu hanya didasari harga logam dunia saja. Karena harga logam waktu 2019 itu terendah 16.000 atau 15.000, 2020 itu terendah sampai 13.000 yang mulia. Oke, bicara penurunan tadi, sebelum diputuskan itu turun, itu di pembicaranya diawali oleh siapa? Pak Dirop yang mulia, Pak Alwin. Smelter dulu yang menyampaikan atau PT Timah yang mulia? PT Timah? Iya. PT Timah yang menyampaikan? Iya. Itu disetujui oleh para smelter? Disetujui para smelter. Kalau biaya pemurnian dan pelogamannya mengalami perubahan? Ada yang dihitung pernah dimasukkan, ada juga yang tidak dimasukkan, tapi secara total biayanya secara bertahap turun. Turun? Iya. Keterangan saksi yang lain kok bilangnya nggak turun, tetap di angka 225. Oh bukan, maksudnya secara total yang mulia, antara biaya lebur sama biaya pemurnian. Karena tadi kan yang biaya peleburannya udah mengalami penurunan, maka totalnya pasti otomatis mengalami penurunan toh. Iya, yang mulia. Oke. Kalau terkait kemudian ada CV-CV yang dibentuk yang tugasnya adalah yang kemudian diterbitkan oleh PT Timah SPK ya kan untuk penyuplai biji timah smelter untuk dilakukan pengolahan dan pelogaman, itu sudah tahu? Kalau smelter yang ditunjuk saya nggak tahu yang mulia.
Waktu di pertemuan-pertemuan di hotel-hotel itu sempat dibicarakan tidak? Tidak yang mulia. Tidak ada. Nah, karena udah pas pada saat mulai teknis ke supply biji timah, saya udah nggak ikut pertemuannya, saya nggak pernah ikut. Jadi kalau kita bicara biaya ya, dari program ini, biaya yang dikeluarkan oleh PT Timah itu apa saja? Biaya untuk perolehan biji timah, terus biaya lebur, sama biaya lebur, pemurnian. Pemurnian. Ya. Cuma 3 itu saja. Ya, itu 3 itu aja. Itu semuanya dihitung berdasarkan tonase. Betul yang mulia. Iya kan? Ya. Berdasarkan tonase. Ya. Iya kan? Walaupun namanya kemudian, walaupun kita bicara misalnya SHP, walaupun di dalam SPK-nya adalah kompensasi, tapi dihitung berdasarkan tonase. Benar, Iya kan? Ya. Kemudian di smelter, walaupun di dalam perjanjiannya dihitung berdasarkan jam, ya kan? Tapi kemudian dilaksanakan waktu pembayaran tetap hitungannya dari tonase. Ya, berapa jumlah logam yang distorkan ke PT Timah? Iya, yang mulia. Kan begitu kan? Betul yang mulia. Masuk pemurnian juga begitu ya? Iya yang mulia. Betul. Ada biaya lain nggak yang dikeluarkan PT Timah selain 3 tadi dalam kerangka kerjasama di 2018, 2019 sampai 2020 itu? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Apa benefit yang saudara peroleh? Pertambahan volume, terus ada profit dari dari sewa, dari penjualan dan biaya. Kalau benefit secara pribadi ada tidak? Oh, tidak ada yang mulia. Atau reward saudara peroleh tidak? Ada reward yang saudara peroleh tidak? Enggak ada yang mulia. Dari program kerjasama ini? Enggak ada. Yang cuman PT Timah pernah dapat penghargaan pembayaran pajak, peningkatan bayaran pajak. Kalau dari smelter ada benefit tidak? Tidak ada yang mulia. Kan mereka terbantu ini, ya kan? Logamnya numpuk, biji timahnya numpuk, akhirnya bisa diolah, bisa dijual, bisa diekspor gitu kan? Iya. Kan dibeli oleh PT Timah tadi, yang ekspor kan PT Timah gitu kan? Kan mereka diuntungkan ini satu sisi kan? Ada nggak? Tidak ada yang mulia. Reward yang diberikan ke saudara? Nggak ada yang mulia. Masa nggak ada? Betul yang mulia. Ya. Betul yang mulia. Ini hitungan uangnya besar-besar loh. Betul yang mulia, nggak ada. Karena buat saya yang penting perusahaan nambah volume, bertambah pendapatan dan profit untuk perusahaan. Kemudian untuk bayar kredit di bank macet tidak? Mohon maaf yang mulia. Bayar kredit di bank macet tidak? Enggak yang mulia. Karena Benar. itu sifatnya kredit modal kerja, begitu ada cash kita kurangin. Iya, ya kan ada kredit modal kerja KMK semua ini kan. Ya, betul, yang ngerti, ya kan, tahu kita, paham lah kita itu, ya kan. Kan banyak bank ini, ada Tokyo Bank, ya kan. Ya yang mulia. Ada bank ada plat merah, kan gitu kan. Ada yang luar negeri juga. Ya. Gak ada yang macet. Gak ada yang mulia. Bisa terbayar semua. Terbayar semua yang mulia. Bener. Betul yang mulia. Juga Pak. Saudara saksi ya. Siap yang mulia. Apakah PT Timah ada target produksi untuk setiap tahunnya? Target produksi ada yang mulia. Ada. Ada. Sehingga PT Timah melakukan pembelian logam atau lempeng timah yang ada di smelter swasta. Iya, kerjasama sewa smelter yang mulia, betul. Ya. Iya. Waktu itu memang memenuhi target atau? Sebenarnya targetnya itu saya sampaikan tadi, targetnya itu kan RKP itu sekitar 40.000 ton. Tapi ya karena kita melihat ada potensi oversupply, ya akhirnya kita antisipasi dengan sewa smelter kalau nanti memang produksi memang oversupply-nya terjadi. Nah, pada saat terjadi ya kita sewa dan produksinya bertambah yang mulia. Ya, untuk timah swasta yang dibeli dari smelter swasta tersebut, apakah saksi tahu bahwa biji timah yang dipakai ya itu membeli dari para penambang liar yang ada di dalam PT Timah? Yang pasti apakah karena itu juga ada pertimbangan? Ya, kalau dari UPPT Timah kita mau, tapi kalau dari UPPT Timah kita nggak mau yang mulia. Oh, jadi lempengan yang dibeli itu dari UPPT Timah. Walaupun walaupun itu dibeli dari penambang liar.
Eh, karena gini yang mulia, mohon maaf, kalau yang mitra SAP itu kan program. Saya belum bicara mitra, belum bicara mitra. Yang dibeli dari luar tadi ketika offer tadi loh. Apakah tahu saksi bahwa biji timah sehingga menjadi bahan lempeng atau logam timah swasta tadi yang dibeli tadi itu diambil dari iup PT Timah oleh para penambang liar? Ya, selama itu dari iup PT Timah kita ambil yang mulia. Diambil ya? Iya, asal mereka menyampaikan bahwa itu memang dari iup PT Timah. Baik. Kalau ketika sudah ada kerjasama dengan mitra, khususnya Venus, ya. Ya yang mulia. Venus ini juga bekerja sama lagi dengan CV yang lain, saudara Ya. tahu? Tahu yang mulia. Tahu. Apakah itu secara resmi dilaporkan oleh PT Venus kepada PT Timah? Kalau CV-nya kita tahu yang mulia. Hah? CV-nya kan memang disampaikan kepada PT Timah. CV-nya. CV-nya disampaikan. Ya. Tapi memang diperbolehkan seperti itu. Maksudnya dia kerjasama lagi dengan CV yang lain. Iya, sebagai pengumpul ya yang mulia. Ya, ya. Ya. Diperbolehkan. Iya yang mulia. Apakah juga saksi tahu bahwa dari CV yang kerjasama dengan CV Venus ini, faktanya di lapangan bagaimana? Kalau secara detail saya Nggak tahu. mungkin yang lebih tahu Direktur Operasi dan Kepala Unit Nggak tahu. Penambangan. Kalau saya secara detail, Apakah mereka melakukan penggalian endapan dari sisa hasil produksi atau melakukan penambangan dan melakukan pembelian dari para penambang liar? kalau yang saya tahu bahwa itu program SAP itu dilakukan di wilayah yang sudah pernah ditambang di masa lalu. Ya, tapi faktanya saudara enggak tahu kan? Iya yang mulia. Apakah dia melakukan penambangan sendiri Iya. atau maksudnya penggalian dari SAP yang sudah ada? Enggak tahu Ya. kan? Enggak tahu. Secara detail saya nggak tahu yang mulia. Enggak tahu ya, enggak tahu. Tadi kalau terkait dengan keputusan atau kebijakan saudara untuk jemput bola atau pengamanan, Iya yang mulia. ya kan? Itu kan membeli dari masyarakat penambang liar, Iya yang mulia. ya kan? Iya. Itu dibeli secara tunai, Yang jemput bola tunai yang mulia, betul. tunai ya? Iya. Apakah harga yang untuk harga beli Ya. itu apakah sesuai dengan RAB dari PT Timah atau mengikuti harga pasar? Maksimal senilai kompensasi UJP yang mulia, tidak boleh lebih dari itu. Jadi sesuai dengan Bukan mengikuti harga pasar, enggak yang mulia, tidak. sehingga ada lebih bayar yang harus dikeluarkan oleh PT Timah. Saya enggak, setahu saya sih enggak yang mulia ya. Hah? Saya karena sesuai dengan SK-nya Pak Dirop. Kalau harga pasar lebih tinggi, logikanya kan para penambang liar ini kan nggak mau menjual kepada PT Timah. Kalau lihat SK-nya Pak Dirop sih tidak melebihi dari. Kalau SK-nya Pak Dirop tidak melebihi dari harga UJP yang mulia. Ya, kompensasi UJP, mohon maaf. Yang kompensasi untuk mitra penambangan sesuai dengan SK-nya Pak Dirop. Gitu. Iya, SK Pak Dirop itu seperti itu. Ini ya. Atau apakah saudara tahu bahwa para penambang liar ini juga mengambil dari luar iup PT Timah, kemudian juga dibeli dari tadi CV yang kerjasama dengan khususnya dalam perkara ini PT Venus? Kalau itu saya nggak tahu, tapi kan di SPK sudah dinyatakan bahwa. Ya, maksudnya untuk Venus kan hanya bahwa Timah sudah kerjasama dengan Venus, sehingga apa yang disetorkan oleh Venus mau tidak mau otomatis diterima oleh PT Timah. Yang menyetorkan CV-nya kan yang jelas. Tadi di SPK itu dinyatakan bahwa itu harus berasal dari PT Timah. Nah, iya. Kalau Faktanya di lapangan enggak tahu. saya fakta di lapangan saya nggak tahu yang mulia. Tahu kan.